Halo sahabat Gen Aci semuanya, kembali lagi bersama Kak Vita di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Yeay. Gimana nih adik-adik semuanya? Masih semangat belajar bareng Kak Vita? Oke, jika kalian masih semangat belajar bareng Kak Vita, jangan lupa untuk tetap aktifkan tombol notifikasi channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia supaya adik-adik semuanya tidak tertinggal informasi-informasi menarik lainnya dari kakak-kakak semua. Oke, melanjutkan pembahasan dari materi kakak yang tentang tips and trik cara supaya adik-adik lebih merasa bersemangat lagi saat belajar. Nah, di sini kakak akan mengulas lagi tentang tipe-tipe belajar yang bisa dilakukan oleh adik-adik semuanya. Di sini siapa nih yang masih belum tahu apa itu bedanya dari tipe belajar auditory, visual, and kinesthetic? Oke, setelah ini kakak akan menjelaskan apa sih bedanya dari ketiga tipe ini. Kakak mulai dari yang auditory. Auditory itu adalah gaya belajar yang memanfaatkan dari pendengaran. Siapa nih adik-adik semuanya kalau belajar itu lebih sukanya mendengarkan? Oke, siapa nih adik-adik semuanya yang lebih suka untuk diceritain? Oke, iya. Jadi untuk pembelajaran auditori itu adik-adik biasanya itu akan lebih suka menggunakan pendengarannya. Seperti contohnya, adik-adik akan merasa lebih nyaman belajar ketika adik-adik semua belajarnya dibarengi dengan mendengarkan musik. Dengan begitu adik-adik bisa lebih fokus pembelajarannya. Kalau memang adik-adik bisa melakukannya seperti itu, silakan dilakukan, yang penting itu bisa melakukan atau menstimulasi fokus belajar adik-adik semua. Lanjut di poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu visual. Visual adalah tipe belajar yang lebih suka memanfaatkan penglihatan, ya kan? Yang lebih suka memanfaatkan penglihatannya adik-adik semua. Jadi adik-adik lebih suka jika belajarnya dengan melihat sesuatu. Gaya belajar visual ini berbeda dengan anak-anak yang gaya belajarnya auditory atau adik-adik yang sukanya belajar dengan mendengarkan musik atau lebih sukanya dibacakan. Itu berbeda dengan adik-adik yang sukanya belajar melalui visual. Kalau visual itu adik-adik lebih suka dengan melihat benda-benda di sekitar atau adik-adik lebih suka dengan membaca. Nah, itu masuknya ke visual. Jika adik-adik merasa dengan membaca itu adik-adik lebih akan fokus belajarnya, nah berarti adik-adik masuknya ke tipe belajar yaitu visual. Berbeda dengan adik-adik yang tipe belajarnya auditory yang lebih sukanya dibacakan dan lebih suka mendengarkan. Oke, siapa di sini adik-adik yang sudah tahu nih bedanya visual sama auditory, dan siapa nih yang sudah merasakan oh berarti aku sukanya belajar melalui auditory nih. Oh berarti aku sukanya belajar melalui visual nih. Oke. Sekarang tinggal yang terakhir yaitu kinesthetic. Oke, jadi kalau gaya belajar kinesthetik itu adalah gaya belajar yang lebih mengutamakan gerak tubuh. Nah, siapa nih adik-adik yang suka ketika belajar lebih suka melakukan sesuatu lain seperti melakukan gerak tubuh, entah itu menyentuh barang, entah itu melakukan sesuatu ataupun memperagakan yang lainnya supaya adik-adik bisa lebih fokus belajarnya. Nah, jika adik-adik merasakan seperti itu, berarti adik-adik masuknya ke tipe belajar kinesthetik. Begitu ya adik-adik semua. Oke, dari penjelasannya kakak dari ketiga tipe ini, kira-kira adik-adik semua sudah paham dan sudah mengenali apa bedanya dari auditory, visual, and kinesthetic? Iya, jadi kalau auditory itu adik-adik lebih suka belajar yang memanfaatkan pendengaran. Jadi adik-adik lebih suka mendengarkan, adik-adik lebih fokus ketika adik-adik belajarnya sambil mendengarkan atau sambil dibacakan atau mendengarkan musik. Dan untuk yang visual, adik-adik lebih fokus belajarnya ketika adik-adik melihat sesuatu atau melihat benda di sekitarnya adik-adik. Itu akan membuat
tingkat fokusnya adik-adik lebih meningkat, dan ketika adik-adik membaca, adik-adik lebih fokus lagi ketika belajar. Itu masuk ke visual. Baru yang ketiga yaitu kinestetik. Kalau adik-adik semuanya belajarnya lebih suka untuk memperagakan sesuatu, menyentuh benda, atau melakukan aktivitas yang lain, atau mempraktekkan, dan yang itu bisa membuat adik-adik lebih fokus belajar, berarti adik-adik masuknya ke belajar yang kinestetik. Sekian informasi dari kakak mengenai 3 tipe belajar yang bisa dijadikan acuan adik-adik untuk belajar ke depannya ya, supaya adik-adik semua lebih semangat lagi dalam belajar dan pastinya menjadi siswa yang sangat pintar-pintar dan prestasi. Oke, sekian penjelasan dari kakak. Terima kasih and see you next time.